Baik, semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran biologi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Daniel, silahkan pimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah-Mu dari semalam hingga pagi hari ini, sehingga kami semua dapat hadir di kelas ini untuk belajar bersama. Semoga Engkau memberikan kami kemudahan dalam belajar, serta pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat menjadi bekal kami untuk masa depan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Daniel sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Agustina Vicky ada? Tidak ada ya? Kemana? Oh, izin OSIS. Kemudian Anastasia Kinanti hadir ya. Andreas Daniel Hadir. Kemudian Angela Merici. Oh, ada dua. Angela Merici Pusparani, Angela Merici Resti Restu. Hadir. Kemudian Anggun Carolina. Cecilia Devantari. Kemudian Clara Aulisia. Hadir ya Clara. Sehat. Kemudian Cornelia Regina. Hadir. Daniel Stilites. Dionysius Widi. Hadir, Bu. Efrasia Bunga hadir. Faustinus Damas. Irenus Abi. Ivan Milano. Maria Maevina. Monica Dwi. Rafael Ramadan Bima. Kemudian Cecilia Priska. Cecilia Mia Wardani hadir. Mia Stefani, Clara, kemudian Sinta, Karina Ica, Teresia Ellen, Vincent Sevanda, Vincentus Dira, kemudian Vincentus Ivan, Firly, Wahyu Bagus. Berarti yang tidak hadir 2 orang ya? Iya. Sama Vicky karena ada kegiatan OSIS. Baik, Ibu sudah membuka pelajaran hari ini dengan doa, kemudian sudah cek kehadiran. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Regina, silakan dipandu teman-temannya. Teman-teman, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Terima kasih Regina. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai sikap bahwasanya kita harus menunjukkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai ruang lingkup biologi. Masih ingat cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan? Cabang ilmu biologi yang mempelajari tumbuhan. Anggun apa, Anggun? Cabang ilmu biologi yang mempelajari tumbuhan. Apa? Hanya satu yang mempelajari tentang tumbuhan. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tumbuhan. Ayo diingat. Bukan, ini materi yang lalu yang mempelajari tentang tumbuhan. Taksonomi tumbuhan. Ayo. Taksonomi itu kan mempelajari tentang klasifikasi. Dia benar jadinya bahwasanya cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan itu adalah botani. Kalau taksonomi mempelajari tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu ada dua bab. Maka yang hari ini kita akan belajar tingkat keanekaragaman hayati. Yang minggu depan kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kalian bisa lihat dengan teman sebangkunya. Kayak Vincent dengan Dira. Bisa dilihat dari bentuk rambutnya, warna kulitnya, bentuk hidungnya. Sama nggak sih berdua ini? Beda. Coba Dira, kamu sama Stefania itu sama nggak? Dilihat dari bentuk rambutnya. Bedanya apa dari bentuk rambut? Ayo Dira dulu, bentuk rambutnya gimana? Sama kalian berdua? Sama. Aku naik buat depannya bro. Depannya naik. Kamu lebih kaku apa lebih lembut? Lebih kaku. Kemudian kalau warna kamu jelas sama ya. Kan di sini semua warna rambutnya hitam. Kemudian dilihat dari bentuk hidungnya. Bentuk hidung kalian berdua sama nggak? Bedanya kenapa? Teman siapa ya? Coba Regina, antara mereka berdua ini bentuk hidungnya bagaimana? Bisa lebar bu, agak lebar. Sedangkan Ivan, dia agak mancung dikit. Jadi kalau si Ivan itu bisa dikatakan dia pesek, kalau si Dira lebih mancung. Nah, apa sih yang menyebabkan keanekaragaman atau yang menyebabkan kenapa bentuk hidung antara Ivan dengan Dira itu berbeda? Gen. Jadi adalah berarti mereka berdua itu tingkat keanekaragaman gennya berbeda antara si Dira dengan si Panda. Kemudian Firly dengan Clara. Dilihat dari warna kulit sama nggak mereka berdua? Beda. Bedanya kenapa? Ayo sekarang ibu minta Daniel. Daniel udah bagus. Mereka berdua dilihat dari warna rambut ke warna rambut. Dari warna kulitnya beda nggak, Gus? Bedanya? Kamu ada ke belakang sih, Firly sama Clara. Kalau Firly itu lebih putih, tapi kalau si Clara itu lebih apa? Sawo matang. Nggak hitam tapi sawo matang ya, lebih bagus sedikit ya. Jadi warna kulit dari Firly dengan Clara itu pun berbeda. Kalau Firly itu memiliki warna kulit lebih putih, sedangkan kalau Clara itu warna kulitnya sawo matang. Nah itu juga dipengaruhi oleh gen. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi. Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi keanekaragaman hayati. Karena semalam kalian sudah dikasih bahan literasi untuk untuk dibaca.
Silakan dibuka HP-nya. Ibu sudah share link Google Classroom. Silakan dikerjakan. Dikerjakan Google Classroom-nya. Di-share. Tadi Ibu sudah share ke ketua kelas. Silakan ketua kelasnya share. Sudah bocah. Sudah di-share di grup kelas. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Diisi Pratama 1. Sudah? Ya. Tulis nama kalian, jangan nama punya, jangan sampai nanti Widi tulis namanya Firly. Tulis namamu loh. Sudah ditulis namanya? Tambahan karena di luar masih berisi dengan apa namanya? Gak usah diskusi. Gak apa-apa. Salah banyak gak apa-apa, kan lagi pretest. Nanti kalau post-test harus nilainya bagus. Kan ini kemampuan awal kalian. Bingung? Sudah? Sudah terekam? Kalau udah dikirim. Iya dikirim, masih disimpan. Aduh. Mana sih? Makin nanya. Sudah. Sudah? Waktunya 3 menit lagi ya? Sudah semua? Belum? Oh, belum ditunggu, masih sabar. Nilainya nggak ada ya? Selesai semua belum? Sudah. Belum? Ada yang belum? Udah Bu. Dira sama Ipan udah? Nanti dikirim. Ya no, masa disimpan. Sudah? Sudah semua? Susah nggak soalnya? Susah. Cuma 5 soal aja susah. Kami belajar Bu. Ya, nanti kita belajar bersama ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tingkat keanekaragaman hayati. KD yang akan kita pelajari adalah menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman hayati gen, spesies, dan ekosistem.
Kemudian KD keterampilannya itu adalah menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Jadi nanti ada tugas untuk kalian. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem melalui gambar-gambar keanekaragaman hayati dengan tepat. Jangan sampai nanti salah, aturan itu keanekaragaman spesies, kalian taruh di keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis makhluk hidup pada tingkat gen dan jenis berdasarkan hasil pengamatan melalui video keanekaragaman hayati dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tingkat keanekaragaman hayati gen, jenis, dan ekosistem berdasarkan hasil diskusi dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem melalui diskusi dan presentasi. Jadi nanti ada diskusi dan ada presentasi. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan data hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu membuat video. Jadi nanti kalian membuat video dari data observasi pengamatan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian video tentang keanekaragaman hayati. Mohon disimak, kemudian dicatat jika itu penting dicatat, karena nanti setelah melihat video kalian akan bergabung bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi. Ibu sudah bagi LKPD dengan modul, jadi nanti langsung ketika video selesai kalian bekerja berdasarkan kelompok kalian. Ada 6 kelompok ya hari ini? Ya. Baik, silakan disimak videonya. Merupakan singkatan dari Biological Diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan Diulangi ya dari awal. Pernyataan tentang terdapat keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula.
Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam suatu spesies, makin baik. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial ercis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan citah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arecaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan citah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna penutup tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya.
Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Bioma seringkali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau, terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau, ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah, terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan meranggas kering, dataran rendah, terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan, terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka, terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir, terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera, dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponennya hilang, rusak, atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Baik, itu tadi video tentang keanekaragaman hayati. Dari video itu kalian bisa mengetahui apa saja keanekaragaman hayati, contoh keanekaragaman hayati, kemudian faktor yang menyebabkan keanekaragaman itu. Nah, maka sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian untuk mengerjakan NKPD yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan berdiskusi dulu.
Tadi videonya apa? Apa saja tadi? Yes, ini bisa. Kalau yang ini kan tadi dari video itu gambar-gambarnya apa saja, rasis apa, jenis apa, beragam apa. Bisa.
Tadi dicatat toh? Iya tadi. Konsisten tadi Simpan, Silvanda. Ayo aktif. Variasi atau perbedaan gen.
Bisa? Ada yang mengalami kesulitan ketika diskusi? Ada yang kesulitan ya? Bisa semua saling berdiskusi? Ya. Setiap kelompok semuanya harus ini loh, anggota kelompoknya harus aktif. Ya, Bu. Ya, 15 menit lagi untuk dipresentasikan. Kebaliknya kenapa? Tapi paham kan yang dimaksud gen, jenis, ekosistem. Fondasinya kalian harus tahu yang gen itu bagaimana, yang jenis itu bagaimana, ekosistem itu bagaimana. Kalau sudah tahu itu akan nyari dalam mengerjakan tentang ini.
Jatuh. Ada kendala nggak? Bisa? Ya, ada apa? Boleh apa? Mau dirangkum. Jawabannya gimana? Bit Abi, kotaknya nggak muat. Udah boleh dirangkum aja. Poin-poin pentingnya ada semuanya. Poin-poin penting aja. Jadi kalau ada yang bertanya lancar ya. Yang air yang jatuh kan Berarti di nomornya ya sama. Kalau benar tadi ya, sampai tadi ya jatuh dari ketinggian. Airnya apa airnya kenapa? Terjatuh dari ketinggian. Terjatuh dari ketinggian. Yang mengalir dari ketinggian. Kenapa? Kan terjun ya.
menit lagi presentasi. Nanti kelompok ibu tunjuk yang presentasi kegiatan 1 itu siapa, presentasi kegiatan 2 itu siapa. Ibu lihat semuanya aman-aman saja. Belajar ya semalam. Yosidarso. Apa untuk kalian Yosidarso? Jaya-jaya apa coba? Ini loh. Coba atau lagi. 5 menit lagi ya. Nanti presentasinya tetap di kelompok kalian, hanya saja nanti perwakilan kelompok siapa yang mempresentasikan berdiri. Karena kalau mau maju ke depan, jadi nanti perwakilan kelompoknya 1 orang berdiri. Kenapa bunga? Ini bagi kandidat mana yang ini ada spesies sama paling enggak. Sudah? Kesimpulan sudah diisi di belakang. Sudah sampai pada kesimpulan. Sudah sampai pada kesimpulan. Sudah selesai semua? Sedikit lagi. Kelompok 3 aman. Kelompok 4, kelompok 3 saja aman. Kelompok 4. Kelompok Birli aman. Sudah selesai Bir? Sudah belum Birli? Kelompoknya Regina sudah selesai? Sudah. Yang kesimpulan sudah? Ini masih
pembelajaran yang ada tingkat keanekaragaman hayati, contoh dan faktor pada kegiatan pertama. Ibu minta kelompok 4 mempresentasikan. Diwakili oleh Regina. Oh, yang mana sih ya? Oh iya, satu. Ya, kelompok 4 sini. Abi. Ayo Abi, presentasi Bi dari hasil diskusimu. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati. Pertama ada keanekaragaman hayati gen. Contoh, warna kulit, bentuk rambut. Faktor yang mempengaruhi adalah variasi gen. Baik, dari satu dulu. Satu itu kelompoknya Abi bilang bahwasanya tingkat keanekaragaman gen. Contohnya adalah warna kulit dengan bentuk rambut. Faktornya yang mempengaruhi variasi gen. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan dari video tadi? Ayo, kelompok mana yang ingin menambahkan? Kelompoknya Regina. Saya menambahkan kelompoknya itu. Ya. Kelompok kami itu ada contohnya dari bibir ayam. Ya. Secara keterangan variasi tubuh. Ya. Karena faktornya itu bisa ditambahin perkawinan antar tubuh gen yang menghasilkan rekombinasi gen. Iya. Ada lagi kelompok lain? Ya, kelompoknya bagus dulu. Faktornya itu ada gen dan lingkungan. Faktornya ada gen dan Lingkungan. lingkungan. Tadi kalau di tempatnya Abi itu baru variasi gen. Ya. Kemudian kalau kelompoknya Regina itu adalah rekombinasi gen, sama aja perkawinan antar dua jenis gen. Kemudian kelompoknya bagus diperlengkap lagi bahwasanya ada faktor gen dan ada faktor lingkungan. Ada lagi yang ingin menambahkan kelompok lain? Itu. Ya, kira? Perbedaan gen itu terdapat sifat, yaitu genotip dan fenotip. Itu sifatnya genotip yang tidak tampak atau fenotip yang tampak. Ya, faktor genetik itu ada faktor fenotip dan genotip, ada sifat tidak tampak dan tidak tampak. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Kelompok lain? Jadi kesimpulannya yang pertama, keanekaragaman gen. Contohnya itu tadi ada kelompoknya Regina apa saja? Dari video ya, dari video tadi kelompoknya Regina. Bukan, contohnya. Ada jengger ayam, cangkang kerang. Bener yang dibilang kelompoknya Abi tadi, ada dari warna rambut, kemudian ukuran tubuh, seperti itu ya dari video yang kita simak. Dan yang ketiga faktornya itu ada faktor dari apa saja? Variasi gen dan lingkungan. Oke, yang kedua Abi. Yang kedua ada keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati apa? Keanekaragaman hayati tingkat spesies, Bu. Tingkat spesies. Kemudian contohnya Kucing, harimau, singa, dan cita, Bu. ya, ada kucing, harimau, singa, dan cita. Terus faktornya? Faktornya kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup. Ada apa yang ingin menambahkan? Kelompoknya Regina. Ya. Ya, kemudian faktor internalnya gen, faktor eksternalnya lingkungan. Ada lagi faktor bagus. Untuk faktornya untuk ditambahin ciri tubuhnya. Ciri tubuhnya ditambahin ada ciri tubuh Dan kebiasaan hidup. dan Kebiasaan hidup. Ada lagi kelompok sini? Sama? Aku ada. Apa? Gigi? Contohnya itu ada kelapa, aren, buah kotak. Ya, jadi ada 3 contoh dari keanekaragaman tingkat jenis apa saja? Yang pertama, tempatnya Abi, kucing, harimau, singa. Kemudian
faktor internalnya itu genetik, faktor eksternalnya lingkungan, kemudian faktor kebiasaan hidup dan ciri fisik. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati ekosistem. Contoh hutan-hutan tropis dan pantai. Ya, hujan-hujan tropis dan pantai. Itu dipengaruhi oleh apa sih keanekaragaman ekosistem? Iklim, cuaca, suhu. Iklim, cuaca, suhu. Oke, terima kasih kelompoknya Abi. Kasih tepuk tangan. Kemudian yang kegiatan 2 tentang identifikasi gambar Ibu minta kelompok 6. Diri. Ya, berdiri. Untuk tingkat keanekaragaman hayati yang pertama gen, menurut kami yang termasuk dalam gen itu adalah gambar nomor 1. Ada yang lain? Gambar nomor 1 itu semua keanekaragaman gen? Setuju? Alasannya karena pada gambar itu mengalami perbedaan fisik yaitu warna, ukuran, dan bentuk. Ya, sama ya. Karena fisiknya ada ukuran, warna, bentuk. Kemudian yang kedua spesies itu gambar nomor 3. Setuju gambar nomor 3? Setuju. Alasannya? Karena mereka merupakan satu jenis tetapi mengalami perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Ya, ada lagi? Lengkap ya, sudahan ya? Ya, Bu. Yang nomor 3? Yang ketiga ekosistem itu gambar yang kedua. Karena memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan dan juga memiliki komponen biotik dan abiotik. Ada yang ingin menambahkan? Karena ada abiotik dan biotiknya sama, ditambah letak geografis yang berbeda. Terima kasih kelompok 6. Sama ya semuanya. Kita harus membedakan mana yang masuk gen, mana yang masuk jenis, dan mana yang masuk ekosistem. Kemudian gambar-gambar ekosistem. Ibu minta kelompoknya Bima. Untuk gambar pertama itu ada makhluk. Ciri-ciri dan karakteristiknya itu yang pertama didominasi oleh tumbuhan bakau, tumbuh di perairan payau, termasuk jenis hutan homogen karena tumbuhan yang hidup relatif berasal dari genus yang sama. Ada yang ingin menambahkan? Regina. Ciri-ciri karakteristik yang dari kelompok itu ada yang akan tidak berat-berat, terus ada biji yang dapat bertambah di pohonnya. Ada tambahan ya, berarti ada akar yang berbenturan dan ada biji yang bertambah. Kelompoknya Abi? Jenis tanah yang berlumpur atau berpasir dan Iya. mengandung Jenis tanahnya lumpur dan berpasir. berlumpur. Ya, ditambah ya nanti ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua ada pantai. Ciri-ciri dan karakteristiknya itu memiliki garis pantai yang permanen juga terjaga dengan baik. Terdapat ekosistem mangrove di sekitar pantai. Pencemaran atas pantai bisa dikendalikan. Ada lagi yang ingin menambahkan, Regina? Kelompoknya Regina nanti kelompoknya Dira dulu. Kelompoknya Dira. Ada, Bu. Berpasir. Berpasir, iya, makanya sudah berpasir. Lalu daerahnya itu selalu terkena ombak laut. Ada ombak lautnya, tambahan ya. Ya. Ada lagi, Bu. Satu lagi. Ada lagi. Dapat ditemukan hewan laut seperti ikan dan penyu. Ada hewan laut yang ya. Apa itu udah? Kemudian ada lagi yang ingin tambahan dari apa namanya Mas Termantai? Jangan semua sama kelompoknya Dira ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada air terjun. Ciri-cirinya lingkungannya didominasi oleh perairan, dihuni oleh makhluk yang hidup di air atau amfibi, dan ada konsumen dan ada produsen. Belum
tinggi dan lebat. Pohon tinggi dan lebat. Ada lagi? Yang kelima ada taiga, yaitu ciri-cirinya tumbuhan dominan berjarum-jarum, tampak hijau. Nanti dulu dilihat. Yang terakhir ada taiga, ciri-cirinya ada tumbuhan dominan berdaun jarum, tampak hijau sepanjang tahun. Hewan yang hidup antara lain beruang hitam, serigala, dan burung. Karakteristik ekosistem taiga memiliki curah hujan hingga 400 sampai 750 mm per tahun. Ya, 400 sampai terus Perbedaan suhu musim panas dan musim tinggi. Musim apa ini? panas dingin. Iya, musim Ada tinggi. perbedaan suhu, perbedaan apa? Suhu di musim panas dan dingin. Terus Suhu yang ada mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas. ada yang ingin tambahkan? Regina? Iya. Apa tumbuhannya, Pak? Jadi tumbuhan yang hidup sangat sedikit, biasanya hanya terdiri atas 2 Iya, tumbuhan yang tumbuhnya ada sedikit biasanya terdiri dari tumbuhan. Baik, kemudian Ibu mau kasih kesempatan untuk kelompok 1. Kelompok 1 kurang aktif ya, gabung. Masih jalan di Ayo kesimpulannya kelompok 1. Gama guys, oh bagian ini ya. Kesimpulan dari ini Jamaah. Gama dari vlog sendiri. Ayo. Oh, sudah Cici bohong. Nah, jadi kesimpulan dari pengamatan kami itu setiap makhluk hidup pasti memiliki perbedaan, bahkan dari perbedaan yang paling kecil, contohnya kayak warna kulit, bentuk rambut, ukuran, yaitu gen yang menyebabkan perbedaan genotip dan fenotip sifat yang muncul dan tak muncul. Juga ada perbedaan satu spesies yang berbeda sifatnya, hasilnya yang berbeda, dan ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen abiotik dan biotik. Iya, jadi kesimpulan dari pembahasan LKPD kita pada hari ini adalah tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3, gen, spesies, dan ekosistem. Gen itu bisa dilihat dari ciri-ciri kayak warna rambut, kemudian bentuk rambut, bentuk hidung, ciri-ciri fisik, warna mata, kemudian keanekaragaman jenis itu bisa dilihat seperti ada kacang merah, kacang hijau, kacang kapri, dan keanekaragaman ekosistem itu yang lebih tinggi. Nanti larinya ke bioma, ada bioma taiga, bioma gurun, bioma tropis. Nah, perbedaan-perbedaan itu pada ekosistem itu dipengaruhi antara lain dari iklim, kemudian letak geografis yang berbeda. Itu tadi. Nah, sekarang Ibu minta dari pembelajaran ini kalian bisa merefleksikan bahwasanya di dunia ini terdapat banyak sekali keanekaragaman hayati yang patut kita jaga dan patut kita lestarikan. Oke, LKPD-nya silahkan dikumpul. Ketua kelompok mengumpul. Bu, dua-duanya dikumpul. Enggak, ya satu aja. Yang lengkap. Satu aja yang lengkap. Satu aja yang lengkap. Satu aja yang lengkap, silakan dikumpul.
Silakan kemudian disusun lagi bangkunya. Data PD-nya sudah dikumpul semua ya? Data PD sudah dikumpul semua. Sudah duduk ke tempatnya masing-masing. Duduk ke tempatnya masing-masing. Baik, ada sedikit materi penguatan dari Ibu bahwasannya semuanya tolong diperhatikan dengan baik. Tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati biasa juga disebut dengan biodiversitas, yang itu adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah, di mana tingkat keanekaragaman hayati meliputi yang pertama tingkat gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu keturunan. Nah, contoh dari keanekaragaman gen itu ada warna pada bunga mawar, ada yang berwarna merah, ungu, putih. Kemudian juga ada bentuk rambut, ada yang keriting, lurus, ikal, begitu. Tingkat keanekaragaman gen ternyata tidak terdapat pada gen saja, melainkan juga faktor lain yang berperan mempengaruhi keanekaragaman gen ini, yaitu adanya faktor lingkungan seperti tadi yang sudah kita bahas. Sifat yang muncul pada setiap individu merupakan interaksi antara gen dengan lingkungan. Jadi yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat gen itu adalah gen sendiri dan lingkungan. Keanekaragaman jenis. Jenis diartikan sebagai individu yang memiliki persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesama, sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis itu bisa dilihat ada beberapa macam kacang-kacangan, ada kacang merah, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada kacang polong, kacang mente tidak. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Juga antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, beserta dengan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup atau komponen biotik itu
dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk yaitu keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem pantai, kemudian ada ekosistem sawah. Baik, itu tadi penguatan dari Ibu. Jadi ada 3 keanekaragaman hayati meliputi gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Kemudian kalau keanekaragaman gen itu dipengaruhi oleh gen dan lingkungan, kalau spesies itu dipengaruhi oleh ciri tubuh, kemudian kebiasaan hidup, dan yang ketiga itu keanekaragaman ekosistem dipengaruhi oleh pengaruh iklim, cuaca, dan letak geografis yang berbeda-beda. Baik, tadi kelompok yang aktif itu adalah kelompoknya Gira. Itu Bu, kayaknya kelompok Gira juga Bu. Kelompok Gira juga. Kelompok Gira Bu. Individu yang aktif itu ada Gira, kemudian ada Birli, sama Abi, sama lagi. Jadi yang aktif tadi kelompoknya Regina, kemudian yang tadi individu aktif ada Gira, ada Daniel, sama ada Abi. Kalau kalian mau dapat coklat besok, ketika pelajaran biologi harus lebih aktif lagi. Baik, Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Tugas di rumah. Jadi tugasnya itu Ibu minta kalian membuat video tentang tingkat keanekaragaman hayati yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau yang di rumahnya dekat sawah itu boleh video tingkat keanekaragaman ekosistem sawah. Jadi nanti dilihat, kalian sambil video sambil ngomong, ini adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Saya mengambil ekosistem sawah. Di sawah itu terdapat ada tanaman padi, ada tanaman jagung, ada belalang, ada air, ada tanah, gitu. Kalau yang mau ambil kebun di sekitar rumah juga boleh. Yang di rumah ibunya punya tanaman anggrek banyak juga boleh. Karena kan pasti kalau koleksi anggrek itu ada yang anggrek warnanya merah, ada yang anggrek putih, ungu, itu boleh kalian videokan. Nah, video itu Ibu minta kalian upload di media sosial kalian, entah itu SW kalian, Facebook kalian, dan IG kalian. Jadi nanti video itu diupload, nanti ada penilaian dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas minggu depan? Ya. Nanti dulu, sabar. Si Bagus sudah mau post test, sudah belajar ya Gus ya? Baik, ada yang ingin ditanyakan ya tentang tugas minggu depan? 1 minggu ini kalian bikin video dan itu harus diupload. Di mana, Bu? Di media sosial kalian, SW atau IG kalian. Boleh nanti berikan dengan IG sekolah. Oke, materi berikutnya. Baik, materi berikutnya kita akan membahas mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Mohon kalian disiapkan belajar di rumah biar mendapat apresiasi dan nilai yang bagus. Jadi tidak hanya apresiasi tetapi juga dapat nilai yang baik sehingga hasil belajar kalian juga akan meningkat. Tentunya juga semangat motivasi kalian itu berpengaruh untuk hasil belajar kalian. Baik, silahkan di-share. Tadi Ibu sudah share tentang post test di WA. Ketua kelas, mohon di-share. Siap Bu. Sudah. Ambil di belakang. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan. Udah kali, Nduk. Udah 45 menit.
sekarang. Berarti udah nggak harus lagi. Nggak usah ya, udah aja. Postasnya Ibu kasih waktu 7 menit. Gimana? Dikoreksi lagi, jangan sampai nilainya jelek. Dapatnya berapa? 100. Dapat pempek nggak bu kalau 100 bu? Dapat 100, geng masak, dapat 100. Pempek nggak usah kan balik ya. Baik, yuk di soal posesnya kita bahas. Yang nomor 1. Dibaca soalnya Agung. Keanekaragaman warna biru, misalnya pada primitif, merupakan hasil segregasi gen secara bebas. Contoh keanekaragaman guru pada primitif tersebut merupakan bukti adanya keanekaragaman tingkat. Tingkat apa? Siapa yang jawabannya ada di gen? Kemudian yang nomor 2, Ibu minta Stefani. Gambar bunga sepatu, bunga rosella sama bunga Cukup. yang nomor 3, Ibu minta Agung. Dari gambar di atas, perhatikan jenis-jenis dalam berikut. Dari gambar di atas, apakah kalian menemukan hewan yang berada di kawasan antara garis poles dan garis Weber adalah yang D, Bu? 3 dan 4. Nomor 4, Ibu minta Kiki. Langsung pernyataannya. Ya, pernyataannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Di kebun terdapat tanaman jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. 2. Di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta berkumpul banyak orang yang berasal dari negara yang berbeda-beda. 3. Kebun Raya Bogor memiliki tanaman kelapa, pinang, aren, dan kelapa sawit. 4. Wilayah perairan laut Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang, estuari, dan pantai pasir. 5. Beberapa koleksi hewan di Taman Safari Bogor antara lain harimau, singa, dan macan tutul. Pernyataan yang menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat spesies ditunjukkan oleh nomor C, 1, 3, dan 5. Iya, nomor 5. Ibu minta Regina. Di suatu kolam dipelihara 50 ekor ikan koi. Perbedaan ciri-ciri fisik yang tampak dalam populasi tersebut merupakan keanekaragaman hayati tingkat A, genetik. Genetik ya, itu tadi soal-soal sudah dibahas. Benar semua ya di postes ya. Baik, materi kita pada tingkat keanekaragaman hayati sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Ibu minta Dira pimpin doa. Teman-teman kita teguhkan hati berdoa dan Bapak yang sudah ada. Amin.
dalam namamu ya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Ibu akhirin, selamat pagi, tetap semangat.